Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Rayon 18, merupakan sukacita yang sangat besar kita dapat berkumpul di ibadah online pada saat ini, masih dalam menyambut tahun yang baru dengan tema Paradigma yang Baru. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ayah dan Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama kami. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan menyertai kita selalu, dan kiranya Bapak dan Ibu dapat mengikuti ibadah bersama kami pada minggu-minggu berikutnya. GBI Rayon 18 sangat rindu untuk mendapat melayani Bapak dan Ibu sekalian yang sedang mengalami pergumulan. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan pelayanan jemaat, dapat menghubungi hotline gereja yang telah tercantum pada layar. Dengan tangan terbuka, kami bersuka untuk dapat menolong dan mendoakan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberi persembahan, Bapak dan Ibu dapat memberi persembahan melalui e-payment dengan cara transfer pada rekening atau meng-scan QR Code yang telah tertera. Kiranya melalui persembahan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu dapat memperluas kerajaan Bapak dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. GBI Rayon 18 mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi sampai selesai melalui Zoom meeting dengan ID dan passcode yang telah tertera pada layar. Mari kita memulai hari kita dengan berdoa bersama dan mendengarkan sharing dan kesaksian yang akan menguatkan kita. Kami juga mengingatkan dan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti Menara Doa 24 jam yang terlaksana setiap harinya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, dapat mengikuti Menara Doa 24 jam melalui ID Zoom dan passcode yang tertera pada layar. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara ingin mengikuti baptisan air, GBI Rayon 18 membuka pendaftaran baptisan air yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri untuk dibaptis, dapat segera menghubungi nomor kontak yang telah tampil di layar. Ibadah WBI Rayon 18 akan dilaksanakan kembali pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022. Bagi para kaum wanita yang ingin bergabung dalam ibadah WBI, dapat mengikuti ibadah via YouTube pukul 10 pagi. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita fokuskan hati kita dan pikiran kita, dan kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Bapak yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu berkat anugerah-Mu Bapak. Sebentar Bapak, kami akan mengikuti ibadah Bapak pada saat ini ya Tuhan. Engkau Bapak yang kiranya berikan kami hati Tuhan yang selalu fokus dan dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapak. Dan Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk persembahan Tuhan yang telah terkumpulkan Bapak. Kiranya apa yang dapat kami beri Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu Bapak. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, Engkau yang kiranya tutup bungkus Bapa, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu saja Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya, tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan,
kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, sorakan haleluya. Karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka.
Kami terus bersyukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat hadirat-Mu, buat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau nyatakan hati-Mu buat kami ya Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
Shalom saudaraku, saya akan menyampaikan the power of thanksgiving. Kita tahu bahwa bersyukur itu bisa dua macam. Datangnya dari ketika kita menerima sesuatu dari luar, keadaan yang baik, menerima hadiah, atau kita bisa bersyukur dari dalam. Itu artinya tetap bisa bersyukur walaupun kita mengalami situasi yang tidak baik. Nah, kenapa Alkitab menuliskan bersyukurlah senantiasa dan bersukacitalah? Nah, bersyukur dan bersukacita ini memang harus dari dalam, nggak bisa dari luar. Saya akan memberikan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus pertama kali sebelum beliau menulis buku-buku yang lain, yaitu kitab Tesalonika. Ya, saya gambarkan sedikit. Kitab Tesalonika ini adalah buku pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, sekitar 50 setelah Masehi. Dan Paulus bukan menulis sendiri, Paulus menulis bersama Timotius dan Silvanus. Nah, saya gambarkan tentang Tesalonika. Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia, ya, dari kerajaan Romawi, dan kita tahu bahwa Tesalonika itu sangat makmur. Tesalonika itu sangat berkelimpahan. Dan orang-orang Kristen di sana itu adalah orang-orang Kristen cikal bakal kekristenan di Eropa, saudaraku. Nah, ketika mereka mengalami kelimpahan dan kemakmuran itu, mereka mudah saja bersyukur. Tetapi ada yang aneh di dalam tulisan Rasul Paulus ini. Ya, saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 ya sampai ke-18 saja. Ya, begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, itu satu ayat. Ya, bersukacitalah senantiasa, itu satu ayat. Yang kedua, tetaplah berdoa. Nah, itu satu ayat juga. Luar biasa ya. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Nah, saudaraku, kenapa Rasul Paulus menuliskan seperti ini? Karena ternyata latar belakang dari kota Tesalonika yang mempengaruhi keimanan daripada jemaat yang mengikut Kristus di sana. Orang-orang Yahudi di sana. Mereka sudah larut di dalam kemakmuran, kelimpahan, dan mereka tidak bisa bersukacita lagi. Ya, coba bayangkan ketika kita haus dikasih air, kita bersyukur, kita bersukacita. Ya, tetapi tiap hari kita nggak pernah haus, ya. Bagaimana kita harus bersyukur? Bagaimana kita harus bersukacita? Ketika semua hal dipenuhi, maka syukur dan sukacita itu mulai lenyap. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam waktu kelimpahan maupun pada waktu kekurangan, pada waktu tekanan, pada waktu situasi sulit. Ya, dan tetaplah berdoa walaupun engkau sudah hidup di dalam kemakmuran. Tetapi yang aneh di dalam tulisan Paulus menuliskan bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Dia minta supaya jemaat yang mengikut Kristus di Tesalonika tetap bersukacita, bukan hanya dalam keadaan makmur, bukan hanya dalam keadaan enak, tetapi dalam segala keadaan. Saudaraku, orang-orang Kristen di Tesalonika pada mula-mulanya yang menjadi cikal bakal kekristenan di Eropa itu memang hidup tidak berkekurangan. Karena kota Tesalonika itu dalam keadaan baik, ya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan sekali lagi, ya, tetap bersukacita senantiasa. Jangan sampai kamu hanya bersukacita pada waktu keadaan baik, ya. Ya, itu pesan Rasul Paulus. Kamu tetap harus bersyukur, bukan hanya pada keadaan baik saja, tapi keadaan yang sulit juga. Dan tetap berdoa. Saudaraku, kalau saya boleh tanya, mana yang lebih susah, ya, kita tetap berdoa dalam keadaan sulit atau dalam keadaan yang damai? Mana yang lebih susah? Kita bersukacita dalam keadaan yang
memang mendapatkan berkat banyak, atau ketika kita tidak mendapatkan berkat. Nah, itu seperti antagonis. Pasti jawabannya, ketika kita susah, kita lebih mudah berdoa. Karena kita butuh Tuhan. Ketika kita senang, kita lupa berdoa. Kita cuman doa formalitas. Kapan kita bersuka cita? Ketika kita mendapat berkat justru. Ketika kita dalam keadaan susah, malah kita susah bersuka cita. Nah, itu antagonis kan? Ya. Berarti Rasul Paulus sedang menyampaikan sebuah situasi yang dihubungkan dengan iman kita. Kita memasuki awal tahun ini, kita berharap semuanya dalam keadaan balik. Tapi siapa tahu? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang menduga? Ada saja bisa terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, saya ingin katakan, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, the power of thanksgiving bicara mengenai bersuka cita senantiasa, berdoa selalu, kemudian mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan seperti itu? Sukacita yang betul-betul murni dari dalam kita adalah sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita tahu ya, Ibrani 3 ayat 6 bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita sehingga hidup kita ini rumah Tuhan. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita, kehidupan kita ini bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita hanya mengandalkan sukacita karena dari luar kita diberi sesuatu, mengalami sesuatu yang baik, maka sukacita itu tidak langgeng. Tapi sukacita yang langgeng, sukacita yang terus-menerus, sukacita yang senantiasa, continuing adalah sukacita yang datangnya dari Roh Kudus yang menyertai roh kita, yang menyertai jiwa kita, yang menyertai tubuh kita. Coba bayangkan ketika Stefanus dilempari batu. Ya. Sukacita itu bukan bergembira ngakak, bukan ya. Kita tahu otak kita itu fasilitasi macam-macam perasaan. Ada perasaan damai sejahtera, ada perasaan antusias, ada perasaan gembira, ada perasaan jijik, perasaan takut, perasaan marah, dan lain sebagainya. Nah, sukacita yang dimaksud oleh Roh Kudus adalah sukacita yang datangnya dari damai sejahtera, di mana hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Kedua, dari antusias kita, dari kata entheos ya. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Ketika Tuhan di dalam kita, apa yang perlu kita takutkan? Bahkan kematian bisa kita hadapi. Kekurangan uang kita bisa hadapi. Sakit penyakit bisa kita hadapi. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dalam nama Yesus, dan sukacita dari Roh Kudus ya. Jadi kita terima berkat itu setiap hari sehingga internal kita, dari dalam diri kita itu mengalir damai sejahtera, mengalir selalu antusiasme. Ada pepatah demikian, orang Kristen itu kalau ditekan itu semakin kuat. Kalau diberi kemakmuran, kesejahteraan itu semakin lemah. Itu memang benar. Lihat kekristenan di Eropa. Itu mirip sekali kekristenan di Tesalonika. Ya. Mereka berkecukupan. Mereka sepertinya tidak ada tantangan dalam hidup. Bahkan di Finlandia, konon orang-orang itu menjadi stres karena tidak ada tantangan dan menjadi kejiwaan yang laki bisa main tembak-tembakan. Kenapa? Mereka terlalu nyaman hidupnya. Ya memang jangan sampai terlalu tidak nyaman, dua-dua memang dua kutub yang membuat kita bisa stres. Tapi yang penting di sini yang ingin saya tekankan, saudaraku, Roh Kudus itu memberikan sukacita yang membuat kita bisa bersyukur.
Ya, Roh Kudus itu selalu mengingatkan agar kita terus-menerus berdoa. Ya, berdoa itu nafas kehidupan, berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Berdoa itu tidak berarti kita lipat tangan dan tutup mata. Berdoa itu seperti saya ngobrol dengan saudara, ya, berkomunikasi dengan saudara. Setiap detik dalam hidup kita itu kita mengalami koram deo atau bertemu dengan Tuhan, merasakan Tuhan, ya, meningkatkan kesadaran kita akan adanya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah bisa bersukacita dari Roh Kudus, kita juga bisa berdoa. Ya, berdoa itu bukan lipat tangan tutup mata, berdoa itu berbicara terus kepada Tuhan, merasakan Tuhan ada di dalam kita, ya, kita di dalam Dia, ya, maka hidup kita akan merasa disertai, dilindungi oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saya yakin Rasul Paulus juga mengalami itu ketika kapalnya karam, ketika dipagut ular. Ya, dia tahu bahwa destiny hidupnya belum selesai. Ya, ketika dia dipenjarakan, dia malah memuji Tuhan. Kenapa? Dia tahu pasti bahwa di dalam hidup dia ada destiny ilahi. Saudaraku, destiny itu tujuan kenapa kita diciptakan. Di awal tahun ini saya ingin bertanya, apakah saudara tahu bahwa tahun 2022 ini untuk saudara juga secara pribadi? Apakah saudara tahu bahwa bulan awal ini adalah bulan yang untuk saudara? Kita bisa bikin perencanaan untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Apakah kita tahu bahwa hari ini, ya, adalah hari di mana Tuhan akan bekerja lewat hidup saudara? 16 Januari ini akan menjadi hari yang bersejarah. Saudaraku, bagi saya ada hari istimewa itu ada di otak kita saja. Coba bayangkan kalau kita ulang tahun kita merasa senang, ya. Karena apa? Itu sangat pribadi. Kalau tahun baru kita merasa senang. Tapi Tuhan berkata setiap hari adalah harinya Tuhan. Ya, setiap hari itu hari yang baik. Tidak perlu cari hari untuk pekerjaan, untuk menikah, untuk apa, karena setiap hari harinya Tuhan, ya. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang menyuruh kita gini gitu, ya, bagi kita karena setiap hari baik, ya silahkan mereka cari hari, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita mengucap syukur itu dari dalam, bersukacita dari dalam, kemudian berdoa itu adalah sebuah kebutuhan dari roh kita, ya. Bayangkan ketika kita mengalami hal yang baik, kita bisa bersukacita. Ketika kita mengalami tidak baik, kita juga bisa bersukacita. Karena sumber sukacita itu bukan dari kita, dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, kalau berdoa itu ada dua hal. Ada yang harus kita lakukan, yaitu percaya bahwa Tuhan itu ada. Ibrani 11 ayat 6. Tuhan itu nyata. Maka kita bisa mendapatkan upah. Upah itu bukan berarti uang. Upah itu adalah kehadiran Allah di dalam hidup kita. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu upah dari Allah. Itu lebih daripada materi apapun, saudaraku. Tadi di awal saya katakan, ya, kalau kita butuh air, kapan? Ketika kita haus, ketika kita butuh makan, kapan? Ketika kita lapar, ketika kita butuh tidur, kapan? Ketika kita lelah, ngantuk, tidur. Nah, itu luar biasa. Ya, everything good in His time. Segala sesuatu itu baik dalam waktunya Tuhan. Kita tidak akan membutuhkan uang ketika di padang gurun, betul? Kita tidak akan membutuhkan lampu senter saja ketika di malam yang gelap. Kita hanya butuh tuntunan untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar, betul? Ya.
ketika kita ada di tempat yang labirin, kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Yang kita butuhkan adalah arahan, tuntunan, agar kita memiliki solusi dan jalan keluar. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita kembali kepada hakikat, mengucap syukur. Kita mengucap syukur pertama karena apa? Karena Yesus telah menebus hidup kita. Itu berarti mengembalikan destiny hidup kita kepada yang sudah direncanakan Allah. Kalau kita nggak menerima Yesus, saudaraku, maka kita akan menjadi 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita akan mengumbar keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup kita. Itu adalah 3 belenggu yang sulit dilepaskan oleh orang-orang dunia. Mereka hidup dan diikat, diperangkap, dipenjarakan oleh 3 hal itu. Keinginan daging, keangkuhan hidup kalau disatukan, apa saja yang kita mau harus dituruti. Ya, keinginan mata itu yang membuat kita itu selalu berkeinginan untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Saudaraku, di 1 Korintus 13 ayat 13, dalam menghadapi tahun yang baru 2022 ini, hanya 3 hal yang kita perlu, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan ini mengalahkan 3 perangkap hidup kita. Kalau kita punya iman, kasih, pengharapan, kita bisa bersyukur, betul? Bisa bersuka cita, betul? Kita bisa berdoa, ya. Tapi kalau kita sudah diperangkap dengan keinginan daging, susah sekali bersuka cita. Kita hanya bersuka cita kalau keinginan daging itu dituruti. Kita sulit berdoa kalau keinginan mata kita terus-menerus mengganggu kita. Saya mau ini, mau itu, mau ke sini, mau ke situ. Kalau tidak dituruti, ada rasa gelisah. Bahkan keangkuhan hidup itu ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dinomorsatukan. Kalau kita antri, rasanya aduh resah. Ketika kita macet, aduh rasanya bagaimana. Tapi ketika kita melihat misalnya ada ambulans jalan atau ada polisi yang mengawal pejabat, aduh kita rasanya enak banget ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan terjebak dalam kehidupan dunia ini yang selalu ditandai oleh 3 hal, 1 Yohanes 2:16, keinginan daging, mata, dan gangguan hidup. Tapi ayo kita hidup di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, iman, kasih, dan pengharapan. Ya. Kenapa kita harus beriman? Ya, syukur itu datang ketika kita punya iman, betul? Ya. Tadi saya katakan Rasul Paulus di penjara di tempat yang paling dalam, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan berakhir di situ. Ketika kita ada pandemi, bahkan Omikron atau ada varian yang baru, kita harus punya iman bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, kita biji mata Allah. Ya, tidak ada satu kuasa pun bisa menyentuh kita tanpa seizin Allah. Sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Apalagi ketika kita mendengar Roma 8 ayat 31, 30, 31 dan seterusnya, saudara akan melihat bahwa apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, saudara? Tidak ada. Ya. Kemiskinan, maut, kesakitan, tidak ada. Kasih Allah akan tetap tinggal di dalam kita. Bahkan saudara baca ya 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Kalaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Bayangkan itu. Kecuali kita menyangkal dia, ya sudah, habis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan harus ada di awal tahun ini. Sehingga kita menghadapi Januari sampai Desember tahun 2022. Ya. Jemaat yang dipimpin oleh hambanya Pak Andi Markus. Saya mau berkata bahwa ketika kita memiliki iman, kasih, dan pengharapan, maka kita bisa bersyukur.
Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan memiliki destiny atas hidup kita. Karena Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena hidup kita bukannya kita lagi. Apapun yang kita alami, sekali lagi, apapun yang kita alami di awal tahun ini, mungkin sakitmu belum sembuh, mungkin hutangmu belum lunas, mungkin pekerjaanmu belum ada, mungkin pelayananmu amburadul, tetaplah mengucap syukur karena asal Tuhan beserta dengan aku, itu kata Daud. Tenanglah jiwaku. Horatio Stanford kehilangan 4 putrinya tenggelam ketika kapalnya karam. Dan ketika dia menyusul istrinya yang masih hidup ke Inggris, kapten kapalnya menghentikan kapalnya dan berkata, disinilah anak-anakmu tenggelam. Dia tidak mengeluh, tidak mengumpat kepada Tuhan. Ya. Dia menuliskan lagu judulnya It Is Well. Ya. Yang artinya aku percaya semuanya ini baik, Tuhan izinkan. Ketika 3 tahun yang lalu saya kehilangan cucu perempuan saya yang pertama. Saya menangis, keluarga sedih. Tapi ketika kita tahu bahwa itu yang terbaik buat dia, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Dan hati kami tetap bisa bersyukur, saudaraku. Nah, saya katakan sukacita itu bukan ngakak, bukan ketawa-ketawa. Ya. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Ketika kita masih kuat, itu karena sukacita dari Roh Kudus. Ya, hati yang gembira, the joy of our heart because of the Holy Spirit. Karena Roh Kudus itu akan menyembuhkan hidup kita. Menyegarkan tulang-tulang kita. Tadi saya katakan, sukacita itu terdiri dari damai sejahtera dari Allah Bapa, dan antusias karena kasih Kristus ada di dalam diri kita, maka terjadilah sukacita Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan akan diberkati oleh firman Tuhan ini ketika kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Ketika kita punya iman di mana hidup kita bukannya kita lagi. Ketika kita punya kasih Allah yang selalu beserta dengan kita. Dan ketika kita punya pengharapan, Roma 5 ayat 3-5 berkata bahwa ketika kita melakukan kebenaran, kita akan menderita. Dan ketika menderita, kita akan menjadi tekun. Dan tekun itu menjadi tahan uji. Dan tahan uji itu ketika ditambah kasih karunia Allah akan menjadi pengharapan yang pasti. Pertanyaan saya yang terakhir, saudaraku. Apakah saudara masih punya pengharapan di tahun 2022? Apakah kita masih punya kasih Tuhan di awal tahun ini? Dan yang terakhir, apakah kita masih punya iman bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang Kau kasihi. Jemaat yang dipimpin oleh hamba-Mu Pak Andi Markus. Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan destiny. Engkau telah menyediakan misi yang jelas buat masing-masing kami. Kami adalah biji mata Allah. Dan sidik jari kami, genetika kami berbeda. Engkau sendiri yang membawa kami kepada tujuan mula-mula. Agar kami bisa menjadi terang garam, bahkan kami bisa survive dalam kehidupan kami, dengan keuangan, dengan kesehatan, dengan kesejahteraan. Hamba-Mu berdoa agar Engkau memberikan tuntunan setiap hari. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Janganlah Engkau khawatir hari esok. Tuhan, berkatilah keluarga hamba-Mu Pak Andi Markus, supaya Tuhan tetap jagai dan jemaat-Mu semua yang mendengar secara online ini dimanapun mereka berada. Dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti kehendak-Mu jadi. Dalam nama Yesus kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati.
Mari Bapak Ibu buka hati dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang sedang tiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.